Ya. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara webinar ini. Sebelumnya izin untuk dokumentasi, boleh di on cam dulu. Ya, saya izin screenshot ya. Satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Terima kasih yang udah on cam. Silakan off cam kembali. Sebelumnya saya mau perkenalkan diri dulu. Saya Fiada Insani, peserta MSIB Bisaya Academy batch 6. Saya seorang mahasiswi tingkat 6 Sistem Informasi di Universitas Bina Sarana Informatika. Sekarang saya tinggal di Karawang sama orang tua saya, terus saya juga tertarik di bidang UI UX ini. Maka dari itu saya membuat webinar ini dengan judul Mendesain dengan Fokus Pengguna Prinsip Dasar UI UX untuk Pemula. Materi yang akan dibahas itu ada 4. Pertama, apa itu UI UX, prinsip dasar UI UX, mengenal pengguna, dan proses desain UI UX. Pasti kalian sudah sering dengar kan istilah UI UX itu. Nah, di sini akan dijelaskan sedikit. Itu definisi UI UX. Definisi UI yaitu tampilan visual yang menjembatani produk dan pengguna. Sedangkan UX yaitu pengalaman yang didapatkan pengguna ketika berinteraksi dengan produk. Jadi intinya UI itu terfokus pada tampilan visual dan UX itu berfokus pada pengalaman pengguna. Selanjutnya ada perbedaan antara UI dan UX, yaitu untuk UI ada warna melibatkan penggunaan warna untuk menciptakan tampilan yang menarik dan mudah dibaca. Selanjutnya ada tipografi, yaitu mencangkup pemilihan font, ukuran, dan penataan teks untuk memastikan keterbacaan dan penekanan pesan yang tepat. Selanjutnya ada layout, yaitu mengacu pada pengaturan visual elemen-elemen antarmuka seperti tombol, menu, dan konten untuk menciptakan tata letak yang jelas dan mudah dipahami. Terus ada desain visual, yaitu mencakup aspek estetika dari antarmuka termasuk penggunaan gambar, icon, dan elemen dekoratif lainnya untuk meningkatkan daya tarik visual. Nah, untuk UX itu ada desain interaksi untuk mencakup desain interaksi antara pengguna dan produk. Wireframe dan prototype, yaitu wireframe sketsa kasar dari tata letak dan fungsionalitas, sedangkan prototype yaitu versi yang lebih interaktif dan mendekati produk akhir. Terus ada user journey, yaitu mengacu pada serangkaian langkah atau tindakan yang diambil oleh pengguna saat berinteraksi dengan produk dari awal hingga akhir. User research, yaitu melibatkan pengumpulan dan analisis data tentang perilaku, kebutuhan, dan preferensi pengguna untuk memandu pengembangan produk. Selanjutnya ada pentingnya UI UX dalam pengembangan produk digital, itu pertama meningkatkan kepuasan pengguna.
Dengan desain yang baik dapat meningkatkan kepuasan pengguna dengan membuat pengalaman pengguna lebih menyenangkan, terus mengurangi kesalahan pengguna. UI UX yang buruk dapat menyebabkan kesalahan pengguna seperti kesulitan menavigasi atau kebingungan tentang cara menggunakan produk. Selanjutnya, meningkatkan daya saing. Produk dengan UI UX yang unggul memiliki keunggulan kompetitif. Pengguna cenderung memilih produk yang menyediakan pengalaman pengguna yang lebih baik daripada pesaingnya. Prinsip dasar UI UX. Yang pertama ada kesederhanaan, yaitu antarmuka yang bersih dan rapi dengan sedikit elemen yang tidak perlu. Contohnya ada di Google Research, dia memiliki antarmuka yang sederhana dengan bilah pencarian yang besar dan tombol cari yang mudah ditemukan. Terus ada konsistensi, yaitu desain penggunaan elemen desain yang sama di seluruh antarmuka. Hal ini membantu pengguna mempelajari cara menggunakan antarmuka dan membuat mereka merasa nyaman. Contohnya ada di sistem operasi iOS yang menggunakan skema warna dan tipografi yang konsisten di seluruh perangkat Apple. Terus ada navigasi yang intuitif. Desain struktur antarmuka yang mudah dipahami dan logis. Penggunaan harus dapat dengan mudah menemukan apa yang mereka cari tanpa kebingungan. Contohnya di aplikasi Spotify, itu memiliki navigasi yang intuitif dengan menu yang jelas dan tautan yang mudah ditemukan. Sehingga pengguna dapat dengan mudah menemukan musik yang ingin mereka dengarkan. Terus ada fokus pada pengguna, yaitu desain antarmuka yang dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna. Pengguna harus dapat dengan mudah menyelesaikan tugas mereka tanpa kebingungan. Nah, itu contohnya ada di aplikasi Instagram. Nah, di aplikasi Instagram itu kan dirancang untuk membantu pengguna membagikan foto dan video mereka kepada teman dan keluarganya. Aplikasi ini memiliki antarmuka yang mudah digunakan dan fitur yang membantu pengguna mengambil dan mengedit foto dengan mudah. Terus selanjutnya ada keterbacaan. Desain penggunaan teks yang mudah dibaca dan kontras warna yang tinggi. Hal ini memastikan bahwa pengguna dapat membaca teks dengan mudah, bahkan dalam keadaan pencahayaan yang redup. Contohnya itu pada aplikasi Wattpad atau Kindle, itu dia menggunakan font yang mudah dibaca dan kontras warna yang tinggi untuk e-book. Nah, hal ini memastikan bahwa pengguna dapat membaca buku dengan nyaman selama berjam-jam. Cuman kayak di smartphone sekarang juga kan suka ada fitur kayak mode gelap sama terang gitu kan. Nah, itu bisa. Contohnya itu. Terus ada responsif, desain antarmuka yang dapat beradaptasi dengan berbagai ukuran layar. Itu bisa si pengguna itu dapat menggunakan antarmuka dengan nyaman di perangkat manapun. Contohnya di desktop, laptop, tablet, atau smartphone. Contohnya itu udah banyak ya, ada situs web Netflix, itu dia bisa digunakan di laptop juga, tablet, ataupun di smartphone. Terus web Shopee, dan lain-lain. Aksesibilitas. Desain antarmuka yang dapat digunakan oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Hal ini termasuk penggunaan teks alternatif untuk gambar, subtitle untuk video, dan dukungan untuk membaca layar. Contohnya itu di aplikasi YouTube memiliki fitur subtitle yang memungkinkan penyandang tunarungu untuk menikmati video. YouTube juga memiliki dukungan untuk pembaca layar sehingga pengguna tunanetra dapat menggunakan situs web dengan mudah. Selanjutnya, mengenal pengguna.
Mengapa memahami pengguna penting? Memahami pengguna adalah langkah penting dalam mengembangkan produk yang sukses. Hal ini membantu memastikan bahwa produk yang kita buat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas produk. Terus ada metode untuk memahami pengguna. Pertama ada wawancara pengguna, observasi pengguna, penelitian pasar, persona pengguna. Di sini wawancara pengguna itu melibatkan interaksi langsung dengan pengguna untuk mendapatkan wawasan tentang kebutuhan, preferensi, dan pengalaman mereka. Menggunakan pertanyaan terbuka untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang perspektif pengguna. Pengguna untuk mendapatkan pemahaman yang kaya tentang kebutuhan dan harapan pengguna. Terus ada observasi pengguna. Mengamati pengguna saat mereka menggunakan produk atau melakukan tugas tertentu. Melibatkan pengamatan langsung tanpa gangguan agar dapat mengamati perilaku alami pengguna. Berguna untuk mendapatkan pemahaman tentang bagaimana pengguna berinteraksi dengan produk dalam konteks nyata. Terus ada penelitian dasar, itu melibatkan analisis pasar dan tren industri untuk memahami demografi pengguna, preferensi, dan kebutuhan pasar. Menggunakan data sekunder dan dari berbagai sumber untuk memperoleh wawasan tentang perilaku konsumen dan tren pasar. Berguna untuk memahami konteks pasar yang lebih luas dan tren yang mungkin mempengaruhi preferensi pengguna. Selanjutnya ada persona pengguna, membuat representasi fiksi dari pengguna ideal berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan. Persona memberikan gambaran yang jelas tentang karakteristik, kebutuhan, dan tujuan pengguna yang berbeda. Berguna untuk memfokuskan desain dan pengembangan produk pada kebutuhan dan preferensi pengguna yang spesifik. Selanjutnya ada proses desain. Pertama ada empatis. Tahap ini melibatkan memahami secara mendalam pengguna, masalah mereka, dan konteks penggunaan produk. Dan nanti tim melakukan wawancara, observasi, atau studi tentang pengguna untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang kebutuhan, harapan, dan tantangan yang dihadapi oleh pengguna. Tujuannya itu untuk mengembangkan pemahaman yang kuat tentang perspektif pengguna dan mengidentifikasi masalah yang perlu diselesaikan. Terus ada define. Setelah memahami pengguna, tahap ini melibatkan merumuskan masalah secara jelas dan spesifik yang akan dipecahkan. Terus tim merangkum temuan dari tahap empatis dan merumuskan pernyataan tantangan atau permasalahan yang dihadapi pengguna. Tujuannya untuk menentukan fokus dan arah solusi yang akan dihasilkan. Terus ada define. Di tahap ini, tim mulai menghasilkan berbagai ide kreatif untuk menghasilkan masalah yang telah didefinisikan sebelumnya. Jadi, ide-ide yang dihasilkan secara bebas dan tanpa hambatan atau menilai atau menyaring ide tersebut. Nah, menggunakan teknik seperti brainstorming, mind mapping, atau metode kreatif lainnya. Tujuannya untuk menghasilkan sebanyak ide yang beragam dan kemudian memilih yang paling menjanjikan untuk di proses selanjutnya. Nah, itu ada prototype. Nah, di tahap ini melibatkan pembuatan prototipe atau representasi kasar dari solusi yang diusulkan. Prototipe dapat berupa sketsa, model, atau simulasi yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan solusi secara sederhana. Tujuannya
menguji konsep secara cepat dan murah, serta mengumpulkan umpan balik pengguna yang akan digunakan untuk mengembangkan prototipe yang lebih baik. Terus tahap terakhir yaitu tes atau penguji cobaan. Di tahap ini, prototipe yang sudah diuji dengan pengguna untuk mengumpulkan umpan balik yang berharga. Terus, pengguna juga diberi kesempatan untuk berinteraksi dengan prototipe dan memberikan tanggapan tentang kegunaannya dan kemungkinan perbaikan. Hasil dari pengujian digunakan untuk menginformasikan iterasi berikutnya dari desain, memperbaiki kelemahan dan meningkatkan kesesuaian dengan kebutuhan pengguna. Tujuannya untuk menguji dan memvalidasi solusi yang diusulkan sebelum mengimplementasikannya secara lebih luas. Di sini ada tools yang bisa kalian pakai untuk membuat desain, yaitu ada Figma, Sketch, Adobe, sama Whimsical. Tapi yang sering digunakan itu Figma karena dia itu lebih mudah digunakan. Terus juga fiturnya kayak lebih banyak gratis gitu. Dari sini, apakah ada pertanyaan? Yang mau bertanya boleh di kolom chat ya. Di sini ada yang nanya apakah Figma gratis? Ya, Figma gratis, tapi ada juga beberapa yang berbayar. Terus ada pertanyaan juga, kalau untuk tes itu menggunakan apakah pakai tools Figma juga? Untuk tes desain itu bisa menggunakan Figma, tetapi dibuat prototipenya dulu. Jadi nanti seakan-akan si desain yang kita bikin itu sesuai kayak yang aslinya gitu.
sini ada pertanyaan tadi kan kalau tidak salah UX untuk mengedepankan kesederhanaan. Apakah ada cara agar pemasaran kompleks dalam sederhana? Jadi ada beberapa cara yaitu memahami kebutuhan pengguna secara mendalam. Jadi kayak kita tuh membuat desain, gimana ya, membuat desain yang sesuai dengan kebutuhan pengguna aja gitu. Jangan jangan terlalu banyak fitur yang bikin pengguna itu bingung. Terus gunakan prinsip desain, terus memprioritaskan tadi ya fungsionalitas yang penting. Itu Kak. Kalau untuk mencari referensi desain itu di mana biasanya ada di Dribbble. Dribbble itu platform yang menyediakan berbagai macam desain yang kita mau gitu. Terus ada Behance, terus bisa di Award juga atau bisa di Google juga. Dribbble nih, contoh Dribbble. Nah ini contoh web Dribbble kayak gini. Dia bisa banyak icon-icon yang dapat
Di sini apa perbedaan design thinking dan prototype? Kalau design thinking itu lebih ke pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan fokus pengguna. Kalau misalkan prototipe itu salah satu langkah dalam proses design thinking yang melibatkan pembuatan model atau representasi awal dari solusi yang diusulkan untuk diuji. Kalau aku biasanya uh, dari referensi desain itu di mana di dribble ini tadi. Saya itu udah lengkap ya untuk dia ada landing page juga, terus website, terus ada icon-icon juga dia udah tersedia di sana. Atau bisa pakai kalau untuk icon gitu biasanya pakai free pick juga bisa ya. Kalau buat design thinking menggunakan tools apa? Hmm, untuk design thinking menggunakan tools apa? Pertama kan ada Figma, terus bisa kalau untuk mau diskusi kita bisa pakai biasa tuh ada uh, Miro itu menyediakan ruang kerja digital yang memungkinkan untuk tim berkolaborasi secara visual. Maaf ada selain di Figma biasanya bikin desain di aplikasi apa lagi? Saat ini cuman di Figma doang sih, soalnya jujur di Figma juga belum terlalu bisa gitu. Jadi masih mendalami Figma aja.
untuk tahap untuk membuat design thinking. Nah, ini tahap-tahapnya itu pertama kita harus memahami pengguna dulu. Terus setelah memahami pengguna, kita membuat fokus apa yang diperlukan si pengguna itu, terus membuat ide, habis itu prototype, dan diuji, dites program yang kita buat. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika tidak ada, saya akhiri webinar ini. Mohon maaf bila ada penyampaian yang kurang tepat. Untuk pertanyaan lebih lanjut bisa hubungi di email atau WhatsApp. Terus ada sedikit quotes dari saya, yaitu percaya diri akan kemampuan untuk meraih mimpi dan abaikan perkataan negatif orang-orang. Terus terima kasih kepada semua yang telah hadir. Izin untuk dokumentasi sekali lagi, boleh diaktifkan kameranya. Saya izin dokumentasi ya. Satu, dua, tiga. Play off cam kembali. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.